20. Part 1136-1140. Kemana mereka pergi? Leon melirik mereka, mengambil ketel, dan menyesapnya. Matanya terfokus pada Fatih dan Huang Xingkai, yang sedang mendaki lereng bukit. Mencari air, kami tidak punya banyak air minum. Kami tidak tahu berapa hari pencarian makam kuno akan tertunda kali ini. Selalu baik untuk memiliki lebih banyak sumber air. Punggung Fatih dan yang lainnya saat mereka pergi, dan menjelaskan jalan. Tempat ini penuh dengan pasir kuning. Bisakah kita menemukan sumber air? Leon bertanya dengan heran. Yah, telinga Fatih bisa mendengar suara air mengalir. Karena dia menyeret Lao Huang ke depan, dia pasti menemukan sesuatu. Luar biasa. Leon memberi isyarat dengan ibu jarinya. Sebagai master sekte, persepsinya jauh lebih tajam daripada orang biasa, tapi dia tidak mendengar suara air mengalir, tapi pria gemuk itu bisa mendengarnya, yang mana sudah cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain itu luar biasa. Benar? Kalau tidak, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menjadi anggota tim saya? Yang Dahua dengan bangga membusungkan dadanya. Haha, itu masuk akal. Bagaimana dengan yang lain? Mereka semua pasti memiliki kekuatannya sendiri, kan? Leon menjadi semakin tertarik pada anggota tim ini. Tentu saja, Lao Li yang dulunya adalah seorang pedagang barang antik, dan kami semua menyerahkan barang-barang kami kepadanya. Lao Tang pandai menentukan posisi Feng Shui, dan Anda telah melihat keahliannya. Chundu telah meneliti berbagai karakter kuno dan dapat membantu kami menyimpan uang di makam kuno. Anda telah melalui banyak masalah. Anda juga tahu identitas Lao Huang. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi keselamatan kita saudara Silong dan Sihu. Mereka memiliki kemampuan khusus. Mereka dapat merasakan kehadiran satu sama lain tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Terkadang kita perlu bertindak secara terpisah, jadi kita masing-masing akan membawa salah satu dari mereka dan mengandalkan kekuatan penginderaan mereka untuk bergabung bersama-sama. Yang Dahua Leon tidak melakukan tindakan pencegahan untuk waktu yang lama dan langsung menceritakan ciri-ciri beberapa orang. Dia juga ingin memberitahu Leon bahwa tidak ada pemborosan di tim mereka. Bagaimana denganmu? Leon memandang Yang Dahua sambil tersenyum. Aku, ya, semua anggotamu memiliki karakteristiknya masing-masing. Sebagai istri bos, kamu harusnya memiliki lebih banyak karakteristik, kan? Tentu saja ciri khasku adalah aku memiliki payudara yang besar. Kamu pernah merasakannya sebelumnya? Maukah kamu merasakannya lagi? Yang Dahua tidak memperhatikan senyuman menggoda Leon, melainkan berkata kepada Leon dengan senyuman. Leon tidak menyangka gaya melukisnya akan berubah begitu cepat. Dia masih bisa mengobrol dengan normal sekarang, tapi mengapa topiknya berakhir di sini? Setelah melirik sepasang pemandangan yang indah, Leon dengan tegas membuang muka. Dia takut jika dia terus melihatnya, pihak lain akan melakukan sesuatu yang lebih eksplisit. Bukankah kamu masih perawan? Melihat ekspresi Leon yang sedikit pemalu, mata Yang Dahua membelalak dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin? Aku sudah memberitahunya bahwa aku punya pacar. Leon bingung mengapa Yang Dahua tiba-tiba menyebutkan ini dan menjelaskan tanpa daya. Lalu kenapa kamu tidak berani melihat payudaraku lebih jauh? Bahkan saudara naga batu dan harimau batu yang menyukai musim semi akan mengintip ke arahku. Yang Dahua membicarakan topik pemalu ini secara alami. Leon tidak tahu cara berinteraksi. Di dunia manakah ada wanita yang membiarkan orang lain melihat payudaranya? Saudari Hua, cepat datang. Untungnya, saat ini, suara pria gendut itu datang dari lereng bukit. Ketika semua orang melihat ke atas,
mereka melihat wajah pria gendut itu penuh kecemasan dan dia terus melambai kepada semua orang. Kamu terus berkemah, Leon, ikut aku untuk melihat. Yang Dahua meminta Liang Yi dan yang lainnya untuk tetap di tempatnya, dan menarik Leon menuju lereng bukit. Ada apa? Yang Dahua bertanya pada pria gendut itu begitu dia mendaki lereng bukit. Lihat, pria gendut itu menunjuk ke sisi lain lereng bukit. Sebenarnya ada sumber air di dasar lereng bukit, namun ada puluhan jenazah tergeletak di pinggir sumber air. Huang Xingkai telah melompat turun dan mulai menyelidiki penyebab kematian mayat-mayat tersebut. Mengapa ada begitu banyak orang mati? Yang Dahua berseru secara naluriah. Aku juga tidak tahu, pria gendut itu tampak polos. Dia tidak memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Bagaimana dia bisa membayangkan akan ada begitu banyak orang mati di sini? Leon sudah melompat ketika melihat pemandangan ini, dan menemukan bahwa waktu kematian mayat-mayat ini belum lama ini, dan darah banyak mayat belum sepenuhnya memadat. Dan mayat-mayat ini juga seharusnya berasal dari dua kubu yang berbeda. Terjadi konflik di sini, namun pada akhirnya tidak ada yang mengumpulkan mayat untuk orang-orang tersebut. Jika tidak ada insiden Luo Qing kemarin, Fatih dan yang lainnya tidak akan menganggapnya terlalu serius. Lagi pula, mereka telah berurusan dengan orang mati selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak perkelahian. Orang-orang ini kebetulan muncul di sini, mungkin untuk tujuan yang sama. Konflik berdarah ini sudah terjadi bahkan sebelum kita mencapai tujuan. Seberapa berdarahkah yang akan terjadi ketika kita mencapai tujuan? Apa yang terkubur di dalam makam kuno yang memungkinkan begitu banyak kekuatan untuk terlibat? Saudari Hua, kenapa kita tidak menyerah? Fatih memandang Yang Dahua dengan wajah menangis. Dia sangat ketakutan. Meski 100 juta itu banyak, tetap saja membutuhkan bunga kehidupan, bukan? Luo Qing, yang menyinggung keluarga Luo kemarin, awalnya ingin menemukan makam kuno itu sesegera mungkin, mendapatkan harta karun sebelum keluarga Luo tiba, dan kemudian segera pergi. Tetapi sekarang tampaknya seseorang jelas berada di depan mereka. Bantuan beberapa dari mereka. Apa yang kamu gunakan untuk melawan orang-orang ganas ini? Ekspresi Yang Dahua muram dan tidak menentu. Meskipun dia sudah menduga bahwa perjalanan ini sangat berbahaya, dia tidak menyangka akan begitu berbahaya. Jika saya mengundurkan diri saat ini, bagaimana majikan saya akan menjelaskannya? Di sebelah mereka, ada seorang master yang diutus oleh majikannya. Bahkan jika Leon tidak terlalu mempermalukan mereka, apa yang akan mereka lakukan setelah mereka kembali? Keluarga Luo telah tersinggung, dan jika mereka menyinggung majikan misterius itu lagi, di mana mereka bisa bersembunyi? Biarkan dia pergi. Yang Dahua mengalihkan pandangannya ke Leon. Dia ingin menanyakan pendapat Leon, tapi sebelum dia bisa berbicara, auman naga batu dan harimau batu datang dari sisi lain lereng bukit. Wajah beberapa orang berubah. Mereka tidak peduli untuk membahas keputusan melanjutkan atau menyerah di sini. Ketika mereka kembali ke depresi, sudah ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam yang mengalami depresi. Silong dan Sihu dipukuli hingga jatuh ke tanah, dan Wang Chuntu juga ditangkap oleh 2 pria berbaju hitam. Tuan, anak itu, dialah yang melukai kita. Sebuah suara dingin terdengar. Semua orang melihat sekeliling dan melihat Luo Qing di tengah kerumunan, dengan plester di tangannya dan kain kasa membungkusnya, berdiri di samping seorang pria parubaya, menunjuk ke arah Leon dengan tangannya yang lain dan berteriak. Mata yang menatap Leon dipenuhi dengan kebencian. Yang dadan yang lainnya mengerutkan kening. Agar tidak ditangkap oleh keluarga Luo, mereka hampir tidak berhenti. Nak, jika kamu berani menyakiti muridku Chen Kun, kamu cukup mampu.
Pria parubaya itu memandang Leon dan berkata dengan sinis. Setelah mendengar kata Chen Kun, ekspresi Yang Dahua dan yang lainnya berubah. Ini adalah tetua agung dari Asosiasi Dewa Darah, dan makhluk terkuat di seluruh Asosiasi Dewa Darah kecuali Presiden Nether King Tian. Dia benar-benar datang ke sini secara langsung. Luo Qing adalah muridnya, jadi dia sudah berada di alam bawaan. Tapi bagaimana dengan dia? Apakah Anda sudah berkultivasi ke ranah sekte legendaris? Hanya saja kemampuannya tidak sebaik yang lain. Dibandingkan dengan kegugupan Yang Dahua dan yang lainnya, ekspresi Leon sangat tenang. Tidak sehebat yang lain. Hahaha, itu masuk akal. Jika itu masalahnya, maka kamu tidak punya masalah jika aku menjatuhkan kalian semua. Kan? Pria yang menyebut dirinya Chen Kun memandang Leon dan mencibir. Tidak keberatan, tapi pertanyaannya adalah, bisakah kamu menjatuhkan kami? Leon mencibir. Kamu sombong. Melihat senyum sinis Leon, Chen Kun mencibir dan membuat gerakan dengan satu tangan. Jejak telapak tangan energi terkonsentrasi langsung muncul di atas kepala Leon dan langsung menamparkan Leon. Melihat sidik jari yang besar, Yang Dahua dan yang lainnya menjadi pucat. Adapun prajurit dengan kekuatan internal yang lebih tinggi, kecuali Huang Xingkai, mereka belum pernah melihat siapapun sebelumnya. Tetapi bahkan Huang Xingkai belum pernah melihat metode serangan yang begitu mengerikan. Mengumpulkan ki dari udara, bahkan instrukturnya di ketentaraan tidak memiliki metode seperti itu. Seberapa kuat orang ini? Melihat telapak tangan yang seperti bukit menghantam kepala Leon, Huang Xingkai hanya punya satu pikiran di benaknya, Leon, bisakah dia memblokirnya? Begitu dia tidak bisa melawan, dia tidak hanya akan ditembak berkeping-keping, tetapi dia dan orang lain di sekitarnya juga akan ditembak berkeping-keping, bukan? Di mata beberapa orang yang ketakutan, Leon hanya mengambil satu langkah ke depan, lalu meninju tanda telapak tangan yang jatuh di kepalanya. Tanda telapak tangan tempat energi terkondensasi langsung hancur, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Yang Dahua dan yang lainnya menghela nafas lega pada saat bersamaan. Heng Lian Grandmaster memang luar biasa. Sekarang tampaknya dengan adanya Leon di sini, tidak perlu khawatir meskipun pihak lain adalah anggota dari masyarakat Dewa Darah. Haha, ternyata dia benar-benar master dari Heng Lian. Tapi apa kamu benar-benar berpikir kalau kamu benar-benar bisa menjadi master dengan memoles tubuhmu hingga level master Heng Lian? Hari ini, aku akan memberitahumu kekuatan dari seorang master sejati. Melihat Leon menghancurkan telapak tangannya sendiri dengan sebuah pukulan, tapi Chen Kun tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Saat dia selesai berbicara, dia melompat ke udara seperti elang, melompati kepala Leon, dan langsung menamparkan Leon dengan telapak tangannya. Cetakan telapak tangan yang tampak seperti suatu zat muncul lagi di atas kepala Leon. Aura dari cetakan telapak tangan ini lebih tebal dan lebih mendominasi, dan bahkan seluruh cetakan telapak tangan dipenuhi dengan cahaya berdarah. Seolah-olah ini adalah tangan iblis yang terulur dari neraka. Wajah Huang Xingkai dan yang lainnya telah menjadi pucat, dan aura cetakan telapak tangan itu begitu ketat hingga mencekik. Ini jelas bukan telapak tangan yang bisa diayunkan oleh master bawaan biasa. Memikirkan kata-kata Chen Kun, tetua agung dari masyarakat Dewa Darah ini ternyata adalah orang kuat di dunia sekte. Bisakah Leon, master sejati dari alam sekte, mampu menahan telapak tangan ini? Di antara kerumunan, senyuman sinis muncul di bibir Luo Qing. Kali ini, tuannya sendiri yang mengambil tindakan. Telapak tangan iblis darah tuanku ini begitu kuat hingga bisa menghancurkan kereta baja, ahli pelatihan horizontal. Di depan master sejati, itu hanya lelucon.
Jejak telapak tangan berdarah semakin dekat ke kepala Leon, dan aura kuat menekan semua orang di sekitarnya, tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah tidak ada pilihan lain selain menunggu kematian. Hanya Leon yang menghela nafas panjang saat ini. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah master pelatihan horizontal. Chen Kun, yang jatuh lebih dulu ke arah Leon, sedikit terkejut. Yang Dahua dan yang lainnya juga merasa putus asa, bukankah mereka adalah penguasa Henglian? Jika Anda bukan seorang Grandmaster Henglian, bagaimana Anda bisa menahan serangan Grandmaster ini? Dalam sekejap, Leon telah mengambil postur tinju sederhana, dan kemudian langsung meninju. Energi sejati yang telah ditekan di dalam tubuh meledak seketika seperti gunung berapi, dan cahaya kepalan tangan yang sangat mendominasi dan menakutkan langsung naik ke langit, seperti naga melingkar yang muncul dari jurang. Itu adalah Panlong Seng Yuan. Boom! Terdengar suara keras, dan bekas telapak tangan yang berdarah itu hancur oleh pukulan ini. Kemudian pukulan keras itu mengenai jantung Chen Kun, dan dengan bantuan metode rahasia Dewa Darah, dia hampir tidak mampu melakukannya. Bertarung di tempat, Penatua Agung dari masyarakat Dewa Darah, yang telah memasuki alam Grandmaster, terbang dan terbang ke langit yang penuh bintang. Mata semua orang tiba-tiba terbuka lebar pada saat ini, dan semua orang memandang segala sesuatu dengan tidak percaya seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Seorang master setingkat Grandmaster terlempar oleh pukulan anak ini. Luo Qing merasa mulutnya kering dan jantungnya akan melompat keluar. Adapun Chen Kun, yang terbang tinggi ke langit, dia sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, sosok Leon telah melompat dari tanah dan berada di atas kepalanya dalam sekejap, menginjak jantungnya dengan seluruh kekuatannya. Chen Kun berada di udara dan tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa dengan panik mengerahkan energi di tubuhnya dan mengulurkan tangannya untuk melindungi dadanya. Bang! Dengan suara keras, Leon menggunakan naga leluhur untuk menginjak tubuh Chen Kun. Lengan Chen Kun tidak dapat menahan kekuatan seperti itu sama sekali, dan mereka langsung patah, dan ki yang kejam setelah mengalir ke tubuh Chen Kun, mereka tubuhnya seperti meteor, jatuh dari langit dengan kecepatan penuh dan menghantam pusat depresi dengan keras, menciptakan lubang besar di tempat. Mata Chen Kun penuh ketakutan, dan ketika dia membuka mulutnya, seteguk darah muncrat. Saya sendiri adalah seorang Grandmaster. Dengan kaki di dada Chen Kun, Leon menatap Chen Kun dan mencibir. Mata Chen Kun penuh dengan keputusasaan. Pada saat ini, tentu saja dia tahu bahwa pihak lain adalah seorang Grandmaster, dan seorang Master yang sangat kuat. Dia mengandalkan metode rahasia dari Blood God Society untuk memaksa masuk ke dunia sekte dalam hal kekuatan tempur saja, bahkan tidak sebagus beberapa jenius 9 alam yang sangat kuat, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawan dari Grandmaster sejati. Hanya saja anak laki-laki ini masih sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi Master Sekte tersebut? Dia ingin memohon belas kasihan, ingin memberitahu Leon bahwa ini adalah kesalahpahaman, ingin memberitahu Leon bahwa selama dia membiarkannya pergi, perkumpulan Dewa Darah dapat meminta Leon menjadi wakil presiden mereka, tetapi Leon hanya menolak untuk membiarkan dia berbicara lagi. Memanfaatkan kesempatan ini, ledakan dahsyat Changlong lainnya keluar dan meninju tepat di kepalanya. Kepala Tuan Yang Agung hancur seperti semangka di tempat. Diam, pemandangan besar itu sunyi. Ketika pasir kuning menyebar, semua orang, apakah itu Luo Qing dan yang lainnya, atau Yang Dahua dan kelompoknya, memandang kedua orang di dalam lubang dengan wajah ngeri. Chen Kun sudah mati. Master kedua dari Blood God Society, yang telah melangkah ke ranah Master, kepalanya hancur berkeping-keping, dan dia terlalu mati untuk mati.
Beberapa saat yang lalu, dia masih menertawakan Leon karena melebih-lebihkan kemampuannya dan ingin menunjukkan kepada Leon kekuatan seorang master sejati. Namun dalam beberapa saat, master legendaris ini meninggal dengan mengenaskan. Melihat Leon yang diejek oleh Chen Kun, dia tampak baik-baik saja. Dia bertepuk tangan dengan santai dan berjalan keluar dari lubang, seolah-olah orang yang mati di tangannya bukanlah seorang Grandmaster, tetapi hanya seekor kucing atau seekor kucing. Anjing di pinggir jalan. Saya sendiri adalah seorang master. Kalimat ini mengalir ke benak semua orang seperti kutukan. Grandmaster, dia bukan master pelatihan horizontal, dia adalah master-master sejati. Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa menjadi seorang Grandmaster? Yang Dahua dan yang lainnya mungkin tidak memahami betapa sulitnya bagi seorang pejuang untuk berlatih dan betapa sulitnya memasuki ranah sekte. Tapi Luo Qing dan yang lainnya dengan jelas memahami bahwa hanya ada sedikit prajurit yang dapat mengembangkan kekuatan batin, dan jika mereka mencapai Xiantian, mereka bahkan lebih jarang lagi. Di Ningzu yang besar, bahkan tidak ada 10 master yang telah mencapai tingkat master. Terlebih lagi, yang termuda di antara para master ini berusia di atas 50 tahun. Siapa sangka seseorang yang berusia awal 20-an sudah menjadi seorang master. Ini benar-benar merusak akal sehat Luo Qing. Pikirannya menjadi kosong. Dia melupakan rasa takut dan segalanya. Dia hanya berdiri diam dan terus bergumam, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Sampai sosok Leon keluar dari lubang dan mata Leon tertuju padanya sehingga dia kembali sadar. Jangan datang. Jika kamu datang lagi, aku akan membunuhnya. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda hati Luo Qing. Pihak lain bahkan membunuh tuannya sesuka hati bunuh mereka. Satu-satunya hal yang baik adalah mereka masih memiliki sandera di tangan mereka. Luo Qing segera melarikan diri ke belakang kedua pria yang menculik Huang Chundu. Tampaknya hanya dengan bersembunyi di sini dia bisa lebih aman. Kedua penjaga itu tidak bisa berhenti gemetar, dan mata mereka juga menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tapi hidup dan mati dipertaruhkan. Keduanya menekan rasa takut di hati mereka. Satu orang meraih Huang Chundu, dan yang lain memegang belati dan menaruhnya di leher Huang Chundu. Yang Dahua dan yang lainnya baru saja pulih dari keterkejutannya, dan sebelum mereka sempat bersemangat karena Leon adalah seorang master, mereka melihat pemandangan ini, dan mereka semua menunjukkan ekspresi khawatir dan gugup lagi. Apakah kamu mengancamku? Leon memandang Luo Qing sambil bercanda. Ini bukan ancaman, ini negosiasi. Selama kamu bersedia melepaskan kami, aku berjanji tidak akan menyakitinya sama sekali. Luo Qing meluruskan ekspresinya dan berkata, dia tidak berani mengucapkan kata-kata kejam apapun. Seseorang yang bisa membunuh tuannya dalam sekejap, dalam hal kekuatan tempur, bahkan mungkin lebih baik dari presiden. Beraninya dia menyinggung orang seperti itu. Gunakan wanita ini kabur dari tempat ini sebagai sandera. Haha, sudah terlambat. Leon tertawa pelan. Apakah sudah terlambat? Murid Luo Qing menyusut. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu bersikeras datang ke sini untuk mati lagi. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Leon menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Luo Qing dan yang lainnya agak sombong sebelumnya, kejahatan mereka tidak dapat dihukum mati. Dia hanya memberi mereka sedikit pelajaran dan membiarkan mereka pergi untuk membalas dendam. Kalau begitu, mari kita kirim mereka ke jalan bersama. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhnya sebelum aku mati? Merasakan niat membunuh Leon, Luo Qing berkata dengan kejam. Kamu tidak punya kesempatan. Leon berkata dengan menyedihkan dan meninju lagi.
10.000 naga berkorban ke surga. Wajah Luo Qing dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka akan mencekik Wang Chundu dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi beberapa pukulan mengerikan telah mengenai mereka. Meskipun dia bersembunyi di belakang beberapa orang, dia masih terkena pukulan ini, dan seluruh dadanya terkena. Benar-benar tenggelam. Bukan hanya dia, tapi 2 orang yang menculik Wang Chundu, termasuk beberapa penjaga lainnya, semuanya terkena pukulan yang deras dan keras ini. Masing-masing tubuh mereka terbang seperti layang-layang yang talinya putus setelah benar-benar kehilangan nyawa mereka. Dengan satu pukulan, lebih dari 10 orang tewas, dan tidak ada yang selamat. Hanya Wang Chundu yang berdiri di sana menggigil. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada yang terjadi padaku. Memikirkan angin kencang tadi, dia pikir dia akan melihat Tuhan juga. Yang Dahua, Liang Yi, Silong Sihu, Tang Minghua, Huang Xingkai, Liu Wuyu dan lainnya juga secara kolektif ketakutan. Saya telah melihat orang-orang kuat, tetapi saya belum pernah melihat orang-orang sekuat itu. Anak laki-laki yang terlihat lembut dan tampan, seperti anak laki-laki besar di sebelah, sebenarnya sangat kuat. Dia tidak hanya membunuh anggota sekte dengan beberapa pukulan, dia juga membunuh begitu banyak orang dengan satu pukulan. Berpikir bahwa mereka dan orang lain menertawakannya karena ahli dalam menjemput anak perempuan, semua orang merasa tangan dan kaki mereka sedikit kaku. Haruskah kita terus beristirahat di sini, atau haruskah kita berpindah tempat? Leon, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, membunuh semua orang dan menyelamatkan Wang Chundu, tetapi langsung menoleh ke Yang Dahua, yang masih shock dan berkata. Yang Dahua terkejut, dan seluruh jiwanya kembali ke tubuhnya. Dia melihat ke mayat dan berkata dengan hati-hati, bagaimana kalau, ayo pindah tempat. Dia benar-benar tidak ingin istirahat dan tidur di tempat seperti itu. Adapun mundur saat ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dia tidak akan pernah lupa bahwa Leon adalah seorang master yang dikirim oleh majikannya, dan sekarang tampaknya dia masih seorang master sejati. Jika Anda menyinggung tuan ini, tidak akan ada konsekuensi yang baik. Tetua agung dari masyarakat Dewa Darah, yang kekuatannya telah mencapai tingkat sekte, adalah contoh terbaik. Tentu saja, yang lain tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka memberi hormat lagi dan mulai berangkat. Sekitar beberapa jam kemudian, sekelompok orang lain mengalami depresi ini sama. Itu adalah Luo Yulong, pemimpin kelompok tentara bayaran naga darah. Saat melihat mayat-mayat tersebut, Luo Yulong segera berlari untuk memeriksanya dengan beberapa orang kepercayaannya. Akhirnya, setelah melihat mayat Chen Kun tanpa kepala, wajahnya menjadi sangat jelek. Tanpa banyak jeda, Luo Yulong berbalik dan datang ke lereng bukit, dan berkata dengan hormat kepada pria dan wanita muda itu, Tuan Simen, Nona Mousa, orang-orang ini seharusnya menjadi anggota masyarakat Dewa Darah. Dilihat dari intelijen sebelumnya, orang yang meninggal di dalam lubang dengan kepala hancur mungkin adalah penatua agung dari masyarakat Dewa Darah, Chen Kun. Pada saat ini, Luo Yulong tidak lagi memiliki permusuhan atau ketidakpuasan terhadap Simen Qingluan, tetapi hanya rasa kagum yang mutlak. Baru kemarin, tidak lama setelah mereka check-in ke dalam penginapan, tim lain memasuki kota. Orang yang memimpin tim tersebut adalah master dari alam bawaan ketujuh. Akibatnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tuan muda dari keluarga Simen menebas dengan pedangnya dan membunuh master alam ketujuh di tempat guru datang ke penginapan tamu dan meminta bantuan. Murid yang mati di tangan Simen Qingluan membalas dendam. Akibatnya, Master Super yang telah berada di sekte tersebut selama bertahun-tahun juga terbunuh oleh pedang Simen Qingluan. Zongjing,
Ini adalah eksistensi yang Luo Yulong bahkan tidak bisa bayangkan, dan dia tidak bisa menahan pedang pemuda ini. Beraninya Luo Yulong menunjukkan ketidakpuasan padanya. Tetua Agung dikatakan sebagai master di alam sekte, tapi dia tidak menyangka akan mati di sini. Wanita itu melihat ke lubang yang dalam dan menghela nafas pelan. Haha, Grandmaster seperti ini yang baru saja melangkah ke alam Ki berani memanggilnya Grandmaster. Bahkan jika dia belum melangkah ke alam Zong, semut seperti itu akan membunuh sebanyak yang mereka datang. Simen King Luan tertawa sinis. Dia tahu apa yang dikhawatirkan wanita di sekitarnya. Dia hanya khawatir orang yang membunuh Chen Kun sangat kuat dan akan menimbulkan masalah baginya. Namun menurutnya, hal tersebut hanyalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Para master di negeri Longteng dibagi menjadi 4 master besar dan master lainnya. Ini merupakan penghormatan yang tinggi terhadap 4 master besar. Namun nyatanya, terdapat perbedaan kekuatan dan ranah antar master lainnya. Hanya saja tidak mudah untuk menjadi seorang Grandmaster. Meskipun energi spiritual langit dan bumi tampaknya telah menjadi lebih kuat dalam 1 tahun terakhir ini, tidak banyak orang yang benar-benar dapat melangkah ke ambang batas ini. Oleh karena itu, untuk menjaga wajah kelompok orang ini, semua orang yang telah memadatkan dewa bela diri di kedalaman laut kehidupan secara kolektif disebut Zongjing. Faktanya, alam Zong dibagi menjadi alam Qi, alam Yuan, alam puncak, dan alam akhir. Grandmaster alam Qi mengacu pada Grandmaster yang baru saja mewujudkan dewa bela diri, tetapi hantu dewa bela diri belum sepenuhnya stabil. Kekuatan tempur Grandmaster ini umumnya lebih kuat daripada master bawaan, dan tidak ada masalah untuk itu berurusan dengan tuan bawaan biasa. Namun begitu Anda bertemu dengan master bawaan dengan bakat yang sangat kuat dan kekuatan tempur yang kuat, jika Anda ingin menang, Anda mungkin akan merusak fondasi seni bela diri. Di mata orang-orang seperti Simen King Luan, guru seperti itu seperti semut. Adapun alam Yuan, setelah sepenuhnya menstabilkan dewa bela diri, energi sejati dalam tubuh diubah menjadi esensi sejati. Ini bukan hanya tentang mengompresi gas Qi menjadi cair, tetapi menggunakan kekuatan jiwa di lautan kehidupan untuk mengubahnya menjadi energi yang lebih kuat dan eksplosif. Seorang master yang telah mencapai level ini hampir tidak mungkin dibunuh oleh seorang pejuang di level bawaan. Di atas alam Yuan adalah alam puncak gunung, yang sudah berdiri di puncak alam sekte. Hanya master alam sekte kuat yang telah mencapai tingkat ini yang memenuhi syarat untuk mendirikan sekte dan menjadi master sejati. Dalam daftar Langya yang dicantumkan oleh Paviliun Langya, hampir semua orang yang masuk dalam daftar tersebut adalah master tingkat puncak ini. Dan di atas puncaknya, ada ujungnya. Ini sudah menjadi batas seorang pejuang. Setidaknya selama 200 tahun terakhir, belum pernah terdengar seorang pejuang pun menembus alam ini. 7 dari 10 orang teratas dalam daftar Langya telah mencapai akhir hayatnya. Dan keempat master hebat yang jauh melampaui master biasa telah berdiri di puncak batas, dan mereka juga merupakan orang-orang yang memiliki harapan paling besar untuk menerobos ke ranah master. Namun, Simen King Luan mengetahui dengan jelas bahwa di seluruh Longteng, mungkin hanya 4 orang ini yang dapat menerobos ke alam master, tetapi di dunia ini, ada banyak makhluk super yang kekuatannya tidak kalah dengan 4 master utama, seperti miliknya. Guru sendiri, dan dia dapat diterima sebagai murid dekat oleh makhluk yang budidayanya sebanding dengan 4 guru besar, tentu saja karena dia sangat berbakat dan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 4 guru besar atau bahkan makhluk di atas guru besar. Dengan bakatnya, pengetahuannya, dan kedalaman teknik yang dia praktikkan, bagaimana dia bisa memandang orang-orang yang memasuki dunia sekte dengan teknik rahasia ini ke dalam matanya.
Belum lagi para Grandmaster yang baru saja memasuki alam Qi, bahkan para Master alam Yuan yang cukup beruntung telah mengembangkan esensi sejati. Simon King Luan tidak takut budidaya alam. Melihat ekspresi percaya diri Simon King Luan, Mo Sa tidak berkata apa-apa lagi, tapi Luo Yulong di sebelahnya terkejut. Di matanya, Master di level Master itu seperti semut. Jadi bukankah dia dan orang lain lebih buruk dari semut? Tapi ketika dia memikirkan kemampuan lawan untuk membunuh seorang Grandmaster dengan satu pedang, dia tidak berani membantah apapun. Lebih baik menjadi semut daripada semut. Setidaknya dengan makhluk sekuat itu mengikutimu, misi ini akan lebih aman. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan lebih dari 10 km jauhnya dari Simon King Luan dan lainnya, Leon dan rombongannya, setelah beristirahat selama beberapa jam, sekali lagi berada di jalan untuk menemukan makam kuno. Kali ini, tidak ada masalah lagi. Di bawah kepemimpinan Tang Minghua, semua orang beristirahat di siang hari dan melakukan perjalanan di malam hari. Akhirnya, pada pagi hari keempat pemberangkatan, mereka tiba di tengah gurun Taklimakan. Sepanjang jalan, semua orang juga menemukan banyak mayat, ada yang baru saja mati, ada yang berubah menjadi mumi, dan ada banyak tulang putih. Jika Leon tidak datang ke tempat ini secara langsung, Leon tidak akan pernah menyangka akan ada begitu banyak orang datang ke gurun ini. Mayat yang baru saja mati kemungkinan besar berasal dari makam kuno, sedangkan mumi lainnya mungkin berasal dari ekspedisi sebelumnya, atau mungkin perampok makam yang datang ke gurun pasir. Tang Tua, apakah arahnya salah? Mengapa tidak ada apa-apa di sini? Melihat pasir kuning tak berujung di depannya, Yang Dahua berjalan ke arah Tang Minghua dan bertanya. Dalam perjalanan ke sini, mereka juga menemukan banyak mayat yang baru saja meninggal, namun sesampainya di sini, apalagi mayat tersebut, tidak ada jejak pejalan kaki, sehingga mau tidak mau dia meragukannya. Lagi pula, ada banyak tim di depan mereka, jadi tidak mungkin semuanya mati, bukan? Itu tidak salah, kamu tahu. Tang Tua menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke medan yang tidak rata di depan, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Semua orang, termasuk Leon, melihat ke arah jari Tang Tua. Apa yang mereka lihat masih berupa sepotong pasir kuning, yang tidak berbeda dengan jalan tempat mereka berasal. Tang Tua, tolong berhenti bersikap sok. Kami tidak bisa mengerti. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Pria gendut itu bergumam tidak puas. Karena kamu tidak bisa mengerti, maukah kamu mengerti setelahnya? Aku mengatakannya. Yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah tatapan kosong dari Tang Tua. Petik 2 petik 2. Gendut tidak bisa berkata-kata. Tapi coba pikirkan, apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Bahkan jika dia mengatakannya, dia tidak akan memahaminya sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Tang Tua dan bertanya langsung. Masalah menemukan makam itu selalu diputuskan oleh Tang Tua. Pada akhirnya, Tang Minghua hanya mengucapkan satu kata, tunggu. Tunggu. Semua orang tampak terkejut. Ya, menurut perhitungan saya, makam kuno yang kita cari seharusnya berada di dekatnya. Namun, kita perlu menentukan lokasi spesifik dan menggunakan arah bintang, jadi kita hanya bisa menunggu sampai malam. Tang Minghua mengangguk. Sekarang matahari sudah tinggi di langit, dan tanpa bintang di langit yang membuktikannya, dia tidak dapat menentukan lokasi spesifik dengan kompas di tangannya. Tentu saja, jika jumlahnya cukup dan memiliki peralatan penggalian skala besar, mereka bisa mencari secara manual. Maksudmu, kamu ingin kami menunggu di tempat jelek ini sampai malam?
Pria gendut itu memandang Tang Minghua dengan ekspresi terdiam. Di sini tidak ada sumber air, tidak ada tempat berteduh, siang hingga malam harus menahan panas dan terik matahari, dan masih harus melepaskan selapis kulit. Kamu bisa melihat-lihat, mungkin ada tempat untuk berteduh dari sinar matahari. Tang Minghua juga merasa sangat tidak nyaman terkena sinar matahari sepanjang hari, begitu katanya. Setiap orang tidak punya pilihan selain mulai mencari tempat peristirahatan, dan akhirnya menemukan tempat yang relatif teduh beberapa ratus meter jauhnya. Tepat ketika Leon dan yang lainnya mulai mengisi ulang baterai mereka, di sebuah bukit yang berjarak kurang dari 5 km dari mereka, lebih dari selusin pria berkostum hitam berdiri di atas bukit, melihat sekeliling, dan seorang lelaki tua berjubah hitam juga berada. Memegang kompas dan membuat perhitungan konstan. Senior, apakah kamu sudah memastikan lokasi makam kuno itu? Berdiri di samping lelaki tua itu adalah seorang lelaki jangkung dan mengesankan. Orang ini tidak lain adalah Qin Lai, pemimpin sekte Liefeng. Di belakangnya, Hua Rumei, pemimpin Aula Lian sekte Liefeng, Wang Shengzi, pemimpin Aula King Feng, Liu Fei, pemimpin Aula Elang Terbang, Su Lai, pemimpin Aula Rubah Darah, dan Tong Hu, pemimpin Balai Penegakan Hukum, semuanya terdaftar, kecuali sesepuh Bian Hong Sui, orang-orang terkuat dari Sekte Angin Gale semuanya telah berkumpul di sini. Selain orang-orang ini, mereka juga membawa beberapa murid muda dari Sekte Gale, dan lelaki tua yang memegang kompas juga seorang ahli Feng Shui yang mendalam. Orang tua itu tidak berbicara, hanya melihat ke medan di kejauhan. Setelah beberapa lama, dia perlahan berkata, "Tidak ada di sini, kita perlu berjalan lagi." Masih berjalan, Penatua, kita telah berjalan di sekitar area ini hampir sepanjang hari, kapan kita akan pergi? Liu Fei, kepala Flying Eagle Hall yang tidak sabar, mau tidak mau mengeluh. Makam kuno ini sudah terlalu tua. Entah dari mana Anda mendapat informasinya. Setelah ribuan tahun, bentang alam di kawasan ini sudah lama berubah. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan makam kuno itu? Liu Fei tidak sopan padanya hanya karena dia adalah pemimpin Gale Hall, dia hanya mendengus dingin. Liu Fei sangat marah dan ingin bertengkar lagi, tetapi ditahan oleh Hua Rumei. Orang tua, tidak apa-apa jika kita hanya satu tim. Tidak apa-apa jika kita menghabiskan beberapa hari lagi. Tapi Anda telah melihatnya selama ini. Kami bukan satu-satunya di Sekte Liefeng yang mengetahui berita itu. Jika pasukan lain diizinkan sampai di sana terlebih dahulu, kami akan melakukannya. Kemungkinan besar pekerjaan itu akan sia-sia, jadi mohon minta yang lebih tua untuk mengambil lebih banyak masalah. Qin Lai melirik yang lebih tua dan menghela nafas pelan. Sepanjang jalan, mereka menghadapi beberapa kelompok pertempuran. Jika mereka tidak mengambil tindakan secara pribadi kali ini, para murid muda itu mungkin sudah mati di jalan. Di antara orang-orang yang dibunuh oleh mereka, ada beberapa makhluk di 9 alam bawaan. Yang paling mengejutkan Qin Lai adalah dia tidak mengenal satu pun dari orang-orang ini. Sebagai master dari Sekte Gale, dia tahu persis master dari 9 alam bawaan mana yang ada di Ningsu. Sekarang dia tidak mengenal orang-orang ini, itu hanya berarti bahwa mereka semua adalah kekuatan seni bela diri dari negara bagian lain. Kali ini bukan hanya pasukan Ningzu yang terlibat. Jangan khawatir, kita pasti bisa menemukan lokasi spesifik paling banyak hari ini, tapi hal buruk ada di depan. Selain buku rahasia, aku harus memilih harta karun lainnya terlebih dahulu, kata sesepuh lembut. Seharusnya, Qin Lai mengangguk. Tetua itu tidak berkata apa-apa lagi, dan mengeluarkan cangkang kura-kura dan beberapa koin tembaga, melemparkannya ke atasnya,
akhirnya mengangkat tangannya untuk menghitungnya, bangkit dan memimpin semua orang ke arah kiri. Arah itu persis di mana Leon dan yang lainnya berada. Selain sekelompok orang dari sekte Gale Feng, ada juga beberapa tim dari arah lain yang mendekati Leon dan yang lainnya sedikit demi sedikit, termasuk Simen King Luan dan kelompoknya. Tepat ketika banyak murid pencaksilat memasuki area pusat ini, di puncak Gunung Baiyun yang jaraknya lebih dari 300 km dari area ini, seorang wanita yang mengenakan rok kasa warna-warni sedang berbaring malas di atas ranjang empuk wajah-wajah berlutut di sampingnya. Yang satu menggosok bahunya, dan yang lain mengupas kulit anggur dan memasukkannya ke dalam mulutnya satu persatu. "Keponakanku, bagaimana situasi di sana sekarang?" Wanita itu bertanya pada pria di depannya sambil memakan buah anggur sedingin es. Melapor kepada kakak senior, selain sekte Tiandao, sekte Kutuo, masyarakat Dewa Darah, dan sekte Liefeng semuanya telah mengirim orang ke padang pasir. Guru yang dikirim oleh sekte Kutuo seharusnya adalah Kukyuhan, dan master dari masyarakat Dewa Darah adalah tetua yang hebat. Chen Kun, sekte Liefeng dipimpin oleh Qin Lai sendiri, tetapi dikatakan bahwa Chen Kun telah meninggal di jalan. Pria yang berlutut di depannya berkata dengan nada menyanjung sambil terus mengupas kulit anggur. "Oh, pria itu adalah anggota sekte. Kenapa dia mati begitu cepat? Tahukah Yuming King Tian?" Ada sedikit keterkejutan di mata wanita itu. "Yah, aku sudah tahu, dan sepertinya dia sedang dalam perjalanan ke sini." Faktanya, tidak hanya Chen Kun, tetapi juga wakil pemimpin sekte Qizu Tianyu sekte tewas di jalan. Itu terjadi di kota Huangsha itu. Orangnya yang membunuhnya tampaknya adalah seorang pria muda. Pendekar pedang itu konon baru berusia 20-an. Hah, bisakah seorang master berusia 20-an dibunuh? Wanita itu tampak terkejut. Yah, dan berita datang dari kota Huangsha, orang itu hanya menggunakan satu pedang. Hus, wanita itu duduk tegak dalam sekejap, dan dua sinar cahaya menyilaukan muncul di antara matanya yang menawan. Membunuh Grandmaster dengan satu pedang, mungkinkah anak itu? Tidak, bahkan jika anak itu masuk ke dunia sekte, tidak akan mudah untuk berurusan dengan wakil pemimpin sekte dari sekte Tianyu. Tapi selain anak itu, siapa lagi di seluruh keluarga Longteng yang bisa memasuki dunia sekte di usia 20-an? Apakah kamu tahu nama pendekar pedang itu? Tanya wanita itu. Aku tidak tahu tentang ini, tapi ada wanita cantik ras campuran di sampingnya, dan pengikut di sekitarnya sepertinya adalah tentara bayaran. Pria itu menggelengkan kepalanya dan memberitahu wanita itu semua yang dia ketahui. Wanita itu sedikit mengernyit. Dari informasi tersebut, sepertinya dia bukanlah orang yang dibencinya. Pergi, beritahu tuanmu, dan ikut aku untuk melihat-lihat. Ada begitu banyak tamu di sini, dan kami, tuan rumah, bahkan tidak bisa menunjukkan wajah kami. Setelah merenung sejenak, wanita itu membuat sebuah keputusan, meskipun bukan pria itu, tapi seorang Grandmaster berusia awal 20-an, yang pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Orang seperti itu layak atas usahanya untuk memenangkannya. Jika sesuatu bisa terjadi dengannya, itu akan lebih baik.